Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini saya akan mempresentasikan secara mandiri bimbingan konseling dengan dosen pengampu Dr. Andari Jawati, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaporan pada program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Disusun oleh Cucu Ailah, NIM 182050178. Pengertian pelaporan perkembangan anak usia dini. Pelaporan disampaikan oleh guru untuk orang tua dalam bentuk deskripsi singkat tentang 6 aspek perkembangan anak yang termasuk perkembangan nilai moral dan agama, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, perkembangan seni, dan perkembangan sosial emosional. Laporan tentang perkembangan anak berdasarkan pada hasil pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara bersenang-senang dan berdasarkan bukti hasil karya anak. Guru membuat laporan yang autentik berdasarkan fakta yang terjadi pada anak. Evaluasi perkembangan anak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan program pada pendidikan anak usia dini. Evaluasi perkembangan tidak saja bermanfaat sebagai dasar membuat perencanaan pembelajaran, namun juga dapat membantu pendidik untuk melihat perkembangan anak dan membantu pendidik untuk dilaporkan perkembangan anak. Evaluasi pada sebuah anak didik meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, pendokumentasian, kegiatan yang dilakukan anak sejak datang di lembaga PAUD sampai pulang. Dengan melakukan bagus, pendidik dapat mengerti perkembangan anak dan kemajuan-kemajuan yang tercapai selama mengikuti program PAUD. Hasil evaluasi dilaporkan untuk orang tua sedikitnya 6 bulan sekali. Jadi orang tua dapat memberikan dukungan dan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak yang telah tercapai. Tujuan pelaporan perkembangan anak usia dini. Pada pelaksanaannya, pelaporan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, konsistensi dengan pelaksanaan asesmen perkembangan anak di sekolah. 2. Membuat rincian hasil asesmen perkembangan anak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan berbagai strategi stimulasi yang bermanfaat bagi perkembangan anak. 3. Menjamin orang tua akan keakuratan informasi permasalahan anaknya dalam perkembangan. 4. Berbagai cara dan strategi berkomunikasi. 5. Memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat. Ruang lingkup pelaporan perkembangan anak usia dini. Agar pelaporan perkembangan sesuai dengan yang diharapkan, maka ketika melaporkan suatu informasi perlu diperhatikan pertanyaan-pertanyaan kunci berikut. Siapa yang akan menerima laporan perkembangan? Apa isi yang dimuat dalam laporan perkembangan? Bagaimana bentuk pelaporan perkembangan? Lisan, tulisan, atau bentuk lainnya? Bagaimana format pelaporan perkembangan yang digunakan? Bagaimana membantu pengguna menginterpretasi dan menggunakan laporan perkembangan? Dan
Bagaimana jadwal pelaporan perkembangan? Substansi pelaporan dalam program bimbingan dan konseling. Manfaat kegiatan pelaporan dalam kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. 1. Mengontrol kegiatan-kegiatan para personil bimbingan dan konseling. 2. Mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan yang lainnya. 3. Memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemui. 4. Memungkinkan terlaksananya program bimbingan dan konseling selama lancar ke arah. 5. Pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. 6. Mengetahui gambaran perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak. Ditinjau dari sisi waktu, pelaporan dapat dilakukan secara berkala ataupun idental. Pelaporan berkala dapat dilakukan 1. Pelaporan harian, 2. Pelaporan mingguan, 3. Pelaporan bulanan, 4. Pelaporan semesteran, dan 5. Pelaporan tahunan. Teknik penyusunan pelaporan anak usia dini. Pada saat pendidik mencoba mengidentifikasi informasi perkembangan sampai proses pengodaan, pendidik harus membuat sistem untuk ekstraksi data tersebut. Sebuah metode sederhana telah dikembangkan oleh Lindberg dari Swedia 1976 dan Nasution 1999. Di antaranya pertumbuhan fisik, penyesuaian sosial, perkembangan mental, perkembangan emosi dan sosial, dan minat diri. Pengarahan sebelum pelapor, kegiatan bimbingan dan konseling. Pengarahan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen program layanan bimbingan dan konseling. Hatch dan Stapley, Nutrition 2003 mengemukakan pengarahan sebagai suatu fase administratif yang mencakup koordinasi, kontrol, dan stimulasi terhadap yang lain. Di satu pihak, hal itu ada kalanya dipikirkan sebagai suatu proses dan merupakan suatu fase pemberian komando, dan pada sisi lain merupakan wewenang dalam bertindak atau stimulasi dalam bertindak tanpa komando.